Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Klik dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Mireka Jacqueline Rongkang, NIM 01060424100015. Pada kesempatan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Sebelum masuk ke perhitungan keuangan perusahaan dagang, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih definisi dari perusahaan dagang itu tersendiri. Jadi, perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan suatu barang dengan harga di atas harga pokok penjualan agar bisa mendapat keuntungan atau profit. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih bingung apa sih harga pokok penjualan atau yang biasa kita kenal dengan HPP. Nah, jadi HPP itu tersendiri memiliki arti seluruh total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu barang yang dijual selama satu periode tertentu. Nah, dalam perusahaan dagang biasanya kita mengenal istilah free on board atau FOB. Nah, FOB itu apa sih? Jadi, FOB itu memiliki definisi suatu perdagangan internasional yang mencakup pertanggungjawaban pembeli atau penjual terhadap barang yang akan dikirimkan. FOB ini memiliki dua jenis, yaitu shipping point dan destination point. Jadi, kalau shipping point itu memiliki arti bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan pengiriman dipertanggungjawabi oleh pembeli. Jika destination point, seluruh hal yang berkaitan dengan pengiriman akan dipertanggungjawabkan oleh penjual. Oke, baik. Setelah ini saya akan memperlihatkan perhitungan keuangan yang akan dimulai dengan invoice, kwitansi, dan juga berita lainnya. Oke, baik. Jadi sekarang sebelum masuk ke perhitungan keuangan, kita harus mempersiapkan coannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan coannya dan ini gabungan di sini didapatkan dari suatu rumus. Nah, rumusnya saya ulang. Jadi rumusnya itu kita pakai rumus concatenate. Lalu kita klik kas, titik dua, spasi, titik dua, lalu kita klik bagian sini, lalu kita enter. Nah, jadi itu bisa menggabungkan antara sebelah kanan dan sebelah kirinya, kolom A dan kolom B-nya. Nah, ini kita sisa klik ke bawah aja. Nah, seperti ini. Jadi gabungan ini didapatkan dari rumus concatenate. Setelah itu kita akan masuk ke jurnalnya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan suatu jurnal. Jadi di sini ada nomor transaksi, tanggal, akun debit, akun kredit, nominal debit kredit, lalu keterangan juga akunnya. Nah, akun debit ini kita harus sambungkan dengan coannya. Akun debit dan akun kreditnya ini kita harus sambungkan dengan coannya. Nah, cara kita sambunginnya itu kita copy ke bawah. Habis itu kita pakai data validation, lalu kita pilih list, source-nya kita pilih di coannya yang sebelumnya, bagian gabungan. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk data validation-nya. Jadi di sini sudah muncul akun-akun dari COA. Nah, setelah ini kita juga harus masukkan suatu rumus if di account-nya. Jadi kita pakai rumus if supaya bisa muncul seperti ini. If akun debit sama dengan 0, maka kita titik 2, dia pindah ke akun kredit. Lalu kita pilih debit lagi. Akun debit lagi. Nah, kita harus copy sampai bawah. Nah, sekarang kita mulai di transaksi yang pertama, yaitu owner dari Lamir.co ini menyetor berupa uang modal untuk membeli barang dagangan sebesar 10 juta. Ini pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, di sini berarti kita tulis, di bagian jurnal kita tulis nomor nomor 1, tanggalnya 1 Januari 2025. Akun debitnya kita tulis kas, kreditnya kita tulis modal, lalu debitnya kita tulis 10 juta. Ini juga 10 juta. Nah, ini kita jangan lupa ke ubah ini ke accounting supaya bisa menjadi rupiah.
Nah, ini untuk jurnal yang pertama. Keterangannya menyatakan modal dagang. Di sini kita juga bisa copy ke sini. Nah, ini juga harus dikasih tanggal supaya tidak blank nanti saat di trial balance. Seperti ini. Jadi ini untuk jurnal transaksi pertamanya. Sekarang kita lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, ini untuk transaksi yang kedua. Jadi di sini ada invoice. Invoice-nya dari PT MJ Jaya untuk kita. Jadi Lamir.co ini membeli kaos dan celana di PT MJ Jaya dengan syarat pengiriman shipping point dan terminnya 2/10 N/20 pada tanggal 2 Januari 2025. Jadi di sini dia beli kaos jumlahnya 10 per satunya harganya 35, jadi totalnya 350.000 dan celananya dia beli 5 dengan total per itemnya itu 75.000 dan totalnya 375.000. Jadi total dari pembelian di tanggal 2 Januari ini yaitu sebesar 725.000. Nah, sekarang kita akan buat not transaksi yang kedua tadi, tanggalnya di tanggal 2 Januari. Mari 2025. Ini akunnya yaitu persediaan dan yang di sini yaitu hutang dagang. Hutang dagang nah sebesar 725.000. Ini juga 725.000 dengan keterangan membeli kaos dan ini juga kita bisa copy. Lalu ini juga jangan lupa kasih tanggal supaya nggak blank nanti. Nah, ini untuk transaksi yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Nah, ini untuk yang transaksi ketiga. Jadi tadi di tanggal 2 pembelian tanggal 2 oleh pemilik Lamir.co itu kan pakai syarat pengiriman shipping point. Jadi itu ada bayar ongkos kirim. Nah, biaya pengirimannya ini sebesar 10.000. Jadi sebesar 10.000 ini kita harus masukkan ke dalam jurnalnya. Ini untuk yang ketiga. Jadi ini kita klik 3, lalu kita buat tanggalnya 2 Januari juga. Kita buat tanggalnya 2 Januari juga. Nah, ini jurnalnya, account debitnya itu persediaan, lalu akun kreditnya itu kas. Kenapa gitu? Karena biaya pengiriman itu yang ditanggung pembeli akan masuk ke persediaan dan kas karena dia mengurangi kasnya karena membayar biaya pengirimannya itu sebesar 10.000. Ini keterangannya kita tulis biaya pengirim Shopee. Nah, ini untuk transaksi yang ketiga. Jangan lupa tulis tanggalnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke transaksi yang keempat. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi yang keempat. Jadi, ini ada invoice untuk PT JT Kudus yang beli kaos ke Lamir.co dengan syarat pengiriman shipping point dan juga dengan termin 2/10 N/20 pada tanggal 3 Januari 2025. Nah, kaos ini dia beli 5 dengan harga per kaosnya 35.000 dan totalnya 175.000. Sekarang kita akan membuat jurnalnya. Jadi ini kita tulis transaksi keempat, lalu tanggalnya kita tulis ke 3 Januari 2025. Lalu ini jurnalnya yang pertama yaitu piutang dagang.
Kenapa piutang dagang? Karena kita, menjuali si PT JT Kudus tadi, tapi belum dibayar, jadi masuk ke piutang dagang. Nah, setelah itu sebelah kreditnya itu penjualan sebesar 175.000. Ini kita juga tulis 175.000. Nah, ini keterangannya bisa kita tulis penjualan kaos. Ini juga bisa kita tulis penjualan kaos. Nah, setelah itu tidak sampai di sini, ini juga ada perhitungan beban pokok penjualan. Dan sebelah kredit itu kita tulis persediaan. Nah, ini tadi itu kan dia belanjanya 350.000 di awal modalnya. Lalu dia dibeli oleh PT JT Kudus ini sebanyak 5. Nah, jadi untuk kaos tadi belanjanya dia 350 dan dia dibeli oleh PT JT Kudus ini sebanyak 5 yang yang ber, yang totalnya 175.000. Jadi ini tinggal dikurangi. Jadi ini juga 175.000 untuk HPP dan juga persediaannya. 175.000. Nah, ini juga bisa ditulis penjualan kaos. Ini jangan lupa untuk copy tanggalnya. Nah, ini untuk transaksi yang keempat. Sekarang kita lanjut untuk transaksi yang kelima. Nah, ini untuk transaksi nomor 5. Jadi, di sini ada kwitansi dari pembelian barang dari PT CT Kudus untuk kita. Nah, ini karena tadi kan shipping point. Jadi, ini biayanya ke pembeli yaitu Lamir.co kita. Biaya pengirimannya sebesar 10.000 pada tanggal 3 Januari. Sekarang kita akan buat jurnalnya. Jadi kita tulis tanggalnya 3 Januari. Lalu untuk akun debitnya yaitu persediaan. Karena ongkirnya ditanggung oleh pembeli. Lalu setelah itu akun kreditnya adalah kas. Sebesar 10.000. Dan keterangannya yaitu biaya pengiriman. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke transaksi ke-6. Nah, di transaksi ke-6 ini ada invoice dari PT MC Jaya untuk lamir.co. Nah, jadi di sini kita beli kemeja sebanyak 15 dan per piecesnya harganya 50.000. Jadi total dari transaksi tanggal 4 Januari ini itu sebesar 750.000. Nah, syarat pengirimannya ini destination point dan terminnya itu 1/10 N per 20. Sekarang kita akan buat jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya di sini kita, oh ya, ini lupa tulis tanggal. Dan ini untuk jurnalnya kita tulis transaksi tanggal 6. Transaksi ke-6 tanggalnya 4 Januari 2025. Terus di sini juga jangan lupa tulis. Nah, dan akun debitnya di sini yaitu persediaan dan kreditnya hutang dagang. Karena kita beli modal lagi yaitu sebuah kemeja dan hutang dagang karena kita belum membayarnya sebesar 750.000. Lalu keterangannya kita bisa tulis sebagai membeli kemeja. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke transaksi ke-7. Nah, di sini di transaksi nomor 7 ada kwitansi dari pembelian tanggal 2 Januari 2025 dari PT MC Jaya kepada kita lami.co. Nah, di sini ada pembayaran untuk pembelian kaos dan celana. Jadi, tadi di transaksi kedua pada tanggal 2 Januari itu kan ada syarat terminnya itu 2/10. Nah, dia di sini bayarnya di tanggal 5 Januari, berarti dapat diskon sebesar 2% untuk pembelian kaos dan celananya. Jadi di sini diskonnya 2%, lalu harga dari
Setelah dikurangi dengan diskonnya, untuk kaosnya sendiri 343.000 dan untuk celananya jadi 367.500 dan subtotalnya jadi 710.500. Sekarang kita akan buat jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya ini bagian debit kan hutang dagang, lalu bagian kredit sebesar 710.500. Nah, untuk kreditnya itu ada kas juga persediaan. Nah, tadi itu kan sudah dibeli oleh PT JT Kudus kan sebesar 5 kaos, jadi kan sudah berkurang. Nah, untuk itu jadi kita tulis di sini eh 175. Lalu ini kita harus kurangin kayak gini. Nah, ini untuk transaksi nomor 7, ini utang dagang. Ini maksudnya keterangannya kita bisa tulis dengan pelunasan transaksi. Trans Pelunasan transaksi. Nah, ini kita tinggal copy aja. Nah, ini untuk jurnal yang tanggal 7. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal. Nah, ini untuk jurnal yang tanggal 5. Sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 8. Nah, di sini di transaksi nomor 8 ini ada retur pembelian. Jadi, Lami.co ini kan tadi sudah beli kemeja di tanggal 4 Januari sebanyak 15. Nah, itu diretur 5 pieces. Jadi, sisanya cuma 10. Jadi, tadi kan per piecesnya kemejanya 50.000. Nah, diretur 5 jadi 250.000 untuk returan 5 pieces kemeja. Nah, sekarang itu di tanggal 10 Januari. Nah, sekarang kita akan buat jurnalnya. Untuk transaksi nomor 8, ini kita tulis 8. Terus ini tadi tanggal 10 Januari. Nah, ini kita copy juga tanggalnya, jangan lupa. Lalu bagian debit ini, itu kita masukkan retur pembelian. Lalu untuk bagian kreditnya, itu kita masukkan hutang dagang karena kita nggak perlu bayar 5 pieces yang diretur tadi. Nah, itu sebesar 250.000. Ini juga 250. Lalu ini untuk keterangannya kita bisa tulis retur kemeja. Nah, ini untuk jurnal yang tanggal 10 transaksi nomor 8. Sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 9. Jadi di sini ada kwitansi dari pembelian 4 Januari 2025 dari lamir.co dari PT MC Jaya yang diberikan kepada lamir.co. Tadi kan kita ada pembelian kemeja sebanyak 15 tapi sudah diretur 5. Jadi sisa 10. Nah, ini totalnya 500.000 dibayar pada tanggal 15 Januari. Nah, di sini tadi itu kan terminnya 1/10, tapi dia bayar di tanggal 15. Nah, jadi nggak dapat diskon ya. Sekarang kita akan lanjut untuk jurnalnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang jurnal tanggal 9, tanggal 15. Nah, ini transaksi nomor 9. Ini tanggalnya kita tulis 15 Januari. Ini kita copy juga, lalu debitnya itu hutang dagang karena hutangnya sudah berkurang karena kita sudah membayar kemeja yang tadi kita beli. Lalu setelah itu akun kreditnya yaitu kas sebesar 500.000. Ini keterangannya bisa ditulis pelunasan transaksi. Pelunasan transaksi. Nah, ini untuk jurnal yang tanggal 15 transaksi nomor 9. Sekarang kita akan lanjut ke transaksi nomor 10. Nah, di sini adalah transaksi nomor 10 dan yang terakhir terdapat kwitansi dari penjualan 3 Januari. Tadi kan tanggal 3 Januari kita ada beli kaos ya. Kita di tanggal 3 Januari ini kita ada menjual kaos untuk PT JT Kudus sebanyak 5. Nah, setelah itu pada tanggal 20 Januari
Si PT JT Kudusnya ini melunasi, tapi nggak masuk termin ya, karena sudah melewati batas tanggalnya sudah ditentukan. Nah, kaosnya ini tadi kan 5 sebesar 175.000. Sekarang kita akan masukkan ke jurnal. Nah, ini sekarang kita akan buat untuk jurnalnya, transaksi nomor 10, lalu tanggalnya itu 20 Januari. Lalu kita copy akun debitnya itu masuk di utang karena kan sudah dibayar sama pembelinya. Jadi kita sebagai penjual mendapat uang dan piutang dagangnya berkurang. Jadi dia di debit, lalu kasnya bertambah dia di kredit. Nah, sebesar 175.000. Lalu untuk keterangannya kita bisa tulis yaitu pendapatan penjualan. Ini juga bisa kita tulis pendapatan penjualan. Nah, ini untuk jurnalnya, lalu kita bisa sum untuk membuktikan bahwa apakah ini sudah balance apa belum. Sum. Nah, ini sudah balance ya untuk jurnalnya. Sebesar ini 13.480.500 antara debit dan kreditnya sudah balance. Ini kita bisa kasih warna dulu kuning, terus kita juga bisa kasih ininya untuk tabelnya. Untuk tabelnya all borders, ini bisa kita hapus saja. Nah, ini untuk jurnalnya sudah selesai. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk membuat buku besar dan juga trial balance. Selanjutnya kita akan membuat untuk buku besarnya. Nah, sekarang kita akan membuat buku besarnya. Jadi kita tambah tab baru, kita kasih judul buku besar, lalu kita pakai pivot table analysisnya. Nah, ini table orange-nya bisa kita ambil dari jurnal. Sini kita copy sampai ke bawah. Oke. Nah, setelah itu kita pilih di feed listnya ini, kita pilih apa saja yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan ada tanggal, ada debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, di sini akunnya harus kita pindah ke filter supaya jadi seperti ini. Lalu ini kita balik debit dan kredit. Nah, oke. Setelah itu kita akan mengubah tampilannya menjadi tabular form. Setelah itu subtotalnya juga don't show. Sudah. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita harus tambahkan untuk saldo debit dan saldo kreditnya setelah pengurangan dari sum of debit dan sum of kreditnya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus pencet ini, lalu kita ke pivot table analyze-nya, ada field item ini, lalu kita klik calculate, lalu ini kita kasih nama saldo debit. Nah, saldo debitnya ini kita pakai rumus if debit lebih besar daripada kredit, titik dua, maka debit minus kredit, titik dua, nol. Nah, seperti ini. Lalu kita juga buat untuk kreditnya. Sama rumusnya kita kasih nama di sini saldo kredit. Lalu kita ini kredit. Setelah itu kita pakai rumus if juga. Jadi if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit minus debit titik dua, nol. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu setelah menjadi seperti ini, kita harus buat satu-satu. Ini juga bisa kita, ini ditukar aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat buku besar ini harus dibuat satu-satu dari setiap accountnya. Misalnya ini sekarang untuk beban pokok.
Nah, kita sisa kopi aja. Lalu kita bisa taruh ke bawahnya. Tapi diganti ininya. Nah, sekarang yang hutang dagang. Oke, setelah hutang dagang, kita bisa copy lagi. Lalu kita ganti kas. Nah, setelah itu kita terus lanjut turun ke bawah sampai jadi semuanya. Setelah kas, kita buat modalnya. Oke, setelah modal, kita copy lagi. Kita buat penjualan. Lalu setelah penjualan, kita buat persediaan. Setelah persediaan, kita copy lagi. Kita buat piutang dagang. Setelah piutang dagang, kita buat lagi untuk yang terakhir. Piutang dagang yaitu retur pembelian. Oke, jadi untuk buku besarnya sudah jadi masing-masing dari akunnya. Nah, ini untuk buku besarnya sudah jadi. Setelah dari buku besar ini, kita akan membuat trial balance. Nah, bagaimana cara membuat trial balance? Itu dibuat dari ini. Kita buat tab baru, lalu kita rename Raja Saldo. Nah, gimana caranya? Kita harus copy ini, copy, ya seperti ini. Lalu kita ubah formnya. Kita ubah field listnya dulu. Apa yang tidak perlukan kita hapus. Tanggal kan nggak diperlukan. Lalu kita debit kredit juga enggak. Keterangan juga enggak. Jadi sisa akun saldo debit dan kredit aja. Nah, ini harus diubah ke rows. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah akunnya menjadi select all. Nah, ini grand totalnya juga harus kita hapus. Didesain seperti ini, lalu kita sub. Nah, ini sudah balance untuk trial balance-nya atau neraca saldo. Jadi ini untuk balance-nya total tabul. Nah, ini untuk trial balance-nya. Ini kita bisa kasih border. Nah, ini untuk trial balance-nya sudah balance. Setelah ini kita akan lanjut ke laporan keuangan. Nah, setelah neraca saldonya sudah balance, sekarang kita akan membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang akan kita buat itu ada 4. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah, yang pertama kita akan buat laporan laba rugi terlebih dahulu. Jadi, kita akan buat tab baru laporan keuangan. Setelah itu, kita akan buat laporan laba rugi lamer.co. Nah, dari sini kita akan buat pendapatan karena basically laporan laba rugi itu adalah dari pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, pendapatannya kita bisa ambil dari neraca saldonya, ada penjualan. Ini kita bisa ambil dari data neraca saldonya sebesar 175.000. Nah, setelah itu ada juga retur pembelian. Retur pembelian ini sifatnya eh kita apply dulu ini
karena ini lebih besar daripada penjualannya, jadi ini tuh harus di minus terlebih dahulu. Jadi hasilnya pasti minus. Nah, minusnya 75.000. Setelah itu kita membuat bebannya. Ini untuk total total dari pendapatannya. Nah, untuk bebannya sendiri itu kita ambil dari karena beban di sini cuman ada eh beban pokok penjualan. Ini sebesar 175.000. Nah, lalu kita buat laban itunya. Laban itu tuh di pengurangan daripada pendapatan dengan beban. Lalu kita kurangi dengan ini. Nah, hasilnya minus 250.000. Jadi, dia nggak untung tapi malah rugi untuk di laporan laba ruginya ini. Jadi dia minus 250.000. Setelah itu kita akan lanjut membuat uh, laporan saldo laba. Nah, kita akan membuat laporan saldo laba yang terdiri dari saldo laba awal, tapi karena kita anggap aja ini perusahaan startup, jadi ini nggak ada, ini nol, ini nol. Setelah itu lapan itunya dimasukkan ke sini. Lalu ini private, tapi karena kita nggak ada, jadi nol. Setelah itu kita totalnya kita tambahkan dan hasilnya minus 250.000 karena saldo laba awalnya nggak ada dan juga preview juga nggak ada. Jadi totalnya 200 minus 250.000. Setelah itu kita akan membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah, ini kita buat di tengah, lalu ini kita buat outside border. Nah, setelah itu laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset, liability, dan juga equity. Nah, aset ini kita yang pertama ada kas. Kas ini sebesar 900 9.130.000. Setelah itu kita juga ada persediaan. Persediaannya ini sebesar persediaannya ini eh, persediaan ini sebesar 784.500. Setelah itu kita juga ada piutang dagang. Nah, piutang dagang ini kita juga up di sini. Piutang dagangnya ini. Nah, lalu kita total untuk asetnya. Kita total untuk asetnya, kita pakai sum. Nah, ini untuk total asetnya. Ini untuk total aset. Kita kasih ini upload. Lalu sekarang kita akan mengerjakan liabilitasnya. Nah, liabilitasnya ini cuma ada satu ya. Cuman ada hutang dagang. Utang dagangnya sebesar 500 ini. Nah, setelah itu ini kita buat totalnya.
Berarti totalnya cuman ini. Kita bold. Setelah kita bold, kita kerjakan bagian ekuitas. Nah, ekuitas ini juga kita bold. Lalu ini ekuitas itu terdiri dari modal. Nah, modalnya ini sebesar 10 juta. Kita juga ada minus yang di awal ini, yaitu saldo laba. Saldo labanya ini kita ambil dari sini. Setelah itu kita totalkan uh, total liabilitas plus ekuitas. Plus ekuitas. Nah, lalu kita plus ini, ditambah plus ini, ditambah plus ini. Nah, hasilnya sudah balance ya. Jadi ini yang kuning total asetnya 10.264.500 dan total liabilitas dan juga ekuitasnya itu 10.264.500. Jadi untuk laporan posisi keuangannya sudah balance. Dan yang terakhir kita akan membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas lamnya. Nah, ini arus kas itu terdiri dari 3 jenis arus kas. Yang pertama ada pendanaan, kedua investasi, dan yang terakhir yaitu operasional. Jadi yang pertama kita buat arus kas operasional yang terdiri dari penjualan. Penjualannya ini, lalu kita juga ada retur pembelian. Retur pembelian itu ini pembelian. Nah, ini itu kita harus tambahkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masukkan yang persediaan. Kan masih ada persediaannya. Persediaannya itu sebesar ini. Nah, setelah itu kita kurangi. Nah, hasilnya minus 359.500. Setelah itu kita akan mengerjakan bagian yang investasi. Nah, lalu kita akan lanjut ke bagian arus kas investasi. Arus kas investasi ini karena kita nggak ada investasi, jadi ini 0. Lalu ini 0. Lalu ini kita tulis total investasinya 0. Lalu setelah itu kita akan buat arus kas pendanaan. Nah, ini arus kas pendanaannya itu terdiri dari modal. Modal. Nah, modalnya ini 10 juta. Setelah itu ini total pendanaan sebesar 10 juta. Lalu ini adalah total akhirnya. Total akhir. Ini 14 dengan ini. Nah, ini total akhirnya. Jadi total akhirnya dari laporan arus kas lami.co ini sebesar 9.640.500. Nah, ini kita tandain kuning sebagai total akhir. Kita bold.
no fill, ini juga no border. Ah, ini gini. Oke, jadi ini kita buat juga. Oke, jadi laporan keuangannya untuk Lamir.co ini sudah jadi dari laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Oke, sekian penjelasan saya mengenai perusahaan dagang. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.